beliau mempunyai kepentingan mendadak. Dan saya di sini juga mahasiswa yang mempunyai tugas praktek belajar mengajar di salah satu lembaga pendidikan, dan saya memilih di sini. Sebelum kita mulai pelajarannya, ini sudah siap ya? Ahmad Dhani, Abdul Haris, Adam Abdul Walid, Ahmad Baihaqi, Ananda Octavia, Bella Fianda, Dinda Yunita, Pak Ikotun, Gladys Felicia, betul ya? Kak Angga, langsung masuk. Izin. Iya. Tusuli Jaya, Lulu'a, Mara Salafida, Mita, Muhammad Dimas, Muhammad Nur Hadi, Nabila Reka, Nafisha, Nur Laila Karisma, Nuril, Sanudin Farid, Sofiatul Maulana, Jin Radia, Selina, Siti Maulana. Oke, kemarin sampai mana belajarnya? Berapa? Adab kedua orang tua dan guru. Oke. Adab dan adab kedua orang tua. Dalam kitab suci Al-Quran seringkali ditemukan perintah berbakti kepada ibu dan bapak beriringan setelah perintah menyembah Allah. Berarti perintah Allah yang nomor 2, yaitu setelah Allah itu berfirman untuk memerintahkan kita untuk menyembah Allah, yang kedua yaitu kita harus berbakti kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut: dan mempunyai arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya berkata A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Berarti dalam surat Al-Isra ayat 23 ini kita diperintahkan untuk menjaga ucapan kita terhadap kedua orang tua. Di situ tertera dalam ayat 23 Al-Isra itu kita dilarang berkata kasar ya sama kedua orang tua, seperti kata A, jangan lagi membentak. Perkataan A saja kita tidak boleh. Sebelum saya lanjut, di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di situ ada beberapa poin yang penting yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini, yaitu ada 3 poin. Halo? Yang pertama, Aku agar manusia hanya menyembah Allah. Jadi yang poin pertama yaitu kita dikatakan hanya untuk menyembah Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Iki aku paling yang kelas kedua 11. yaitu Agar manusia berbuat baik atau ihsan, serta berbicara dengan kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua disampaikan oleh Allah sesuai atau sesudah perintah menyembah kepada Allah. Jadi yang kedua ini
kita diperintahkan untuk Iya nang budal. berbicara baik kepada kedua orang tua atau berbicara Iya, dengan cara yang kok lemah lembut. taparan di Madin tanon di Madin. Dan setelah itu Allah Pengiriman. menyampaikan Iya. agar kita itu mempunyai adab kepada Iya, orang tua. engko ceten nek wis saka kono. Yang ketiga yaitu apabila Oke. salah seorang di antara kedua bapak ibu atau keduanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan akal mereka akan seperti anak-anak. Yang dimaksud dalam pelajaran ini, jika kedua orang tua kita itu sudah berusia lanjut, kan biasanya ada yang orang tuanya sampai usia lanjut masih ada kan gitu ya. Nah itu kita tuh harus membalas budi, kita harus menghormati atau berbicara lemah lembut. Kan biasanya ada yang orang tua yang yang lemah, misalnya kita membentak sedikit itu dia langsung nangis kan gitu. Nah kita harus berbicara dengan lemah lembut. Nah di situ itu penjelasan dari Al-Isra ayat 23. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berikut secara jelas dipaparkan bagaimana prinsip-prinsip dasar berbakti kepada keduanya. Itu ada berapa itu? 8, 9, 10 ya. Yang pertama yaitu hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik, kecuali jika keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam, memerintahkan suatu perbuatan syirik maupun memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Jadi di yang pertama itu kita harus patuh terhadap kedua orang tua, tapi satu syarat, satu terkecuali, yaitu kita diperintahkan untuk berbuat syirik atau menduakan Allah atau kita keluar dari agama Islam. Nah itu kita tidak wajib untuk mematuhinya. Dan yang kedua yaitu jangan berkata kasar seperti kata itu ya, itu pun sudah dilarang, apalagi berbuat lebih atau membentak, maki, bahkan sampai memukul. Yang ketiga yaitu pada saat kedua orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya sebagaimana orang tua kita pada saat kita masih kecil. Itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 240. Dan yang selanjutnya yaitu selalu berusaha bersikap dan bertutur. Selanjutnya yaitu selalu berusaha bersikap dan bertutur kata yang menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kepada orang tua tersebut. Seperti sabda Rasulullah yang punya arti keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Nah disitu kan ada poin-poin yang penting untuk kita lakukan ya. Untuk kita lakukan cara dan kita berbakti kepada orang tua, itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang selanjutnya yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapak kita, sebab itu termasuk dosa besar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang punya arti, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar? Yang paling besar itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah atau menduakan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yang terakhir itu menjadi saksi palsu. Dan yang selanjutnya yaitu menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Di situ saya jelaskan ya dalam sabda dalam riwayat Ibnu Hajar, kan kalian bisa pelajari sendiri. Coba kalian baca itu artinya. Ayo baca semua bersama-sama.
semua. Yang punya arti dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabisi hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Yang selanjutnya yaitu tetap memberi perhatian kepada kedua orang tua walaupun sudah punya istri dan anak. Kan biasanya ada kalau sudah punya keluarga tersendiri, keluarga sebelumnya disepelekan, memilih suami dan istrinya, memilih suami dan anaknya. Selanjutnya yaitu berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, ia berkata, ketika kami berada di samping Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu untuk berbakti kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal? Beliau menjawab, ya masih ada, yaitu ada 5 ya. Di situ yang pertama berdoa untuk keduanya, yang kedua yaitu minta ampun untuk keduanya, yang ketiga melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal, yang keempat yaitu memuliakan teman-teman keduanya, yang kelima yang terakhir menyambung silaturahmi yang tidak tersambung sebelumnya kecuali karena keduanya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dari Sunan Ibnu Majah Al-Maktabah itu ya, juz 11 halaman 56. Yang selanjutnya yaitu tidak mencaci maki kedua orang tua. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua, karena hal itu tidak dapat menyakiti hati mereka. Jadi di situ kita tuh dilarang mencaci maki kedua orang tua. Sebab apa? Kedua orang tua itu akan sedikit kecewa dengan perilaku kita. Sebab apa? Karena kedua orang tua telah membesarkan kita dengan sekuat tenaga mereka. Yang selanjutnya yaitu senantiasa membacakan doa untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rasulullah bersabda, ayo dibaca lagi semua. Yang artinya, apabila seorang meninggal, maka terputuslah amalnya selain 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan untuk atau anak soleh yang mendoakannya. Sudah jelas di situ ya, hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ini adalah adab terhadap guru. Yang menjadi orang tua kita selain orang yang melahirkan kita adalah orang yang memberi kita pengetahuan baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan yang lain, seperti guru. Pahlawan tanpa jasa ini sangat berjasa besar bagi murid dan masyarakat. Bahkan beliau kemajuan bangsa dan negara. Jadi bukan hanya orang yang melahirkan kita yang menjadi orang tua kita. Kalau orang tua kita itu menjadi orang tua saat kita di rumah. Kalau guru itu menjadi orang tua kita di saat kita masih menuntut ilmu. Karena beliau ini sudah memberikan jasa yang sangat besar bagi murid dan masyarakat. Berkat beliau kita juga mempunyai pengetahuan yang tinggi. Karena gurulah yang mengajarkan kita membaca. Gurulah yang mengajarkan kita membaca. Merekalah yang dengan penuh kesabaran mengajarkan kita menulis, begitu mengajar kita mengenal dunia. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Untuk menjadi presiden, menteri, dokter dan sebagainya itu memerlukan bimbingan guru. Kalau tidak ada guru, pasti mereka tidak akan menjadi atau
atau bisa meraih cita-citanya. Tidak hanya itu, seorang guru juga bertugas mendidik anak didiknya agar menjadi manusia yang baik dan sehat jasmani, rohani, serta menjadi warga negara yang baik. Baik luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang anak didik atau pelajar untuk menjaga adab dan sopan santun mereka, sebagaimana yang diberitakan Nabi dalam hadisnya, yang punya hati, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Khatib. Bentuk menghargai dan menghormati guru ialah sebagai berikut. Ada 7 poin. Yang pertama yaitu kita bertemu dengan guru harus mengucapkan salam, menyalami dan meniup tangannya. Yang kedua yaitu perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Jika ingin bertanya, bertanyalah hal-hal yang benar, yang benar-benar kamu tidak mengetahuinya. Bukan bertanya tapi niatnya untuk mengetes. Jika ingin membantah, bantahlah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga yaitu tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun kepada mereka. Tidak merasa sok pintar, berkata kasar dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu senantiasa mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru kecuali dengan tujuan yang dibenarkan syariat. Yang keenam yaitu menjenguk guru ketika sedang sakit atau ditimpa musibah. Yang ketujuh yaitu tetap menganggap dan menghormatinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar atau tidak diajarkan lagi. Sampai di sini ada yang tidak paham dan ada yang mau ditanyakan? Di situ ada latihan soal, kalian kerjakan mungkin. Kalau ada yang nggak paham kalian bisa kerjakan. Itu mas ya? 18. Kak iso. Allah. Iya. Kenapa dijeda? Gak usah. Ya kerungu aku masih ngomong nggak ada itu. Itu piye tuh? Kerungu ini.
Apakah sudah selesai? Ayo dibaca nomor 1. Fadilah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 231 di bawah ini hikmah memiliki arti wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Siapa ya? Ya, pengajaran. B. C. Nomor 2. Bella. Ini adalah karakteristik dari sikap sajaan kecuali C berani berdebat dengan guru. Nah, itu jawabannya C ya. Nomor 3. Maulana. Seorang yang memiliki sifat tak takut mati menghadapi kebenaran tidak takut dikucilkan karena berada dalam kebenaran. Berarti seorang yang memiliki sifat saliah. Benar. A ya jawabannya. Nomor 4. Dhani. Dalam Al-Quran kata hikmat disebutkan sebanyak Dalam Al-Quran kata hikmat disebutkan sebanyak 20 kali dengan makna yang berbeda. Di antaranya adalah kecuali Apa? C. Ya, benar. Yang nomor 5 dibaca oleh Pak Ikotul. Banyak memandang orang-orang ketika dalam perjalanan. Nomor 6 Dinda. Ayat 8, kaum muslimin dituntut adil kepada B jawabannya adalah nomor 7 dibaca Muhammad Nuradi. Nomor 8 dibaca oleh Abdul Haris Hana
Ini adalah termasuk dari pembuat apabila yasin kecuali A. A. Benar, jawabannya adalah A. Nomor 9 dibaca oleh Ibu A. Nurjana. Semakin sekarang maksudnya harus senantiasa membiasakan sifat ikhlas pada diri kecuali E. Jawabannya adalah E ya. Menjaga rahasia dalam bermaksiat. Nomor 10 yang terakhir dibaca oleh Randa Octavia. berdasarkan sabda Rasulullah bahwa yang mengantisipasi umat kedua adalah A. Menghukum dan memberi lemah dan membalaskan ide kawanan atas. ya benar. Oke, kumpulkan tugas kalian. Baik. Kumpulkan. Oh, benar saja. Wah, cukup bagus. Baik. Aku ini sampai merasa sakit tapi gue oleh tidak pakai spray PNS sama
usia pergantian jam ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.